Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarik Jalbaza. Saya dari kelas T3C, Prodi Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika dari Politeknik Negeri Cilacap akan menjelaskan bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam manajemen industri. Sebagai pengantar, pekerjaan seorang pimpinan atau manajer tidak lepas dari pengambilan keputusan. Manajer harus dapat membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan membuat keputusan terbaik. Pengambilan keputusan berangkat dari masalah atau kesempatan. 1. Masalah. Masalah sering didefinisikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Pada umumnya, permasalahan tidak dikehendaki oleh siapapun. Penyelesaian terhadap suatu permasalahan pada hakikatnya adalah suatu usaha dan tindakan untuk meniadakan permasalahan tersebut. Masalah bersifat unik dan abstrak karena dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ditinjau dari asalnya, masalah dapat ditimbulkan dari beberapa sumber, di antaranya 1. Permasalahan dari diri sendiri. Suatu masalah timbul karena akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh faktor human error pada manusia. 2. Permasalahan dari lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. 3. Permasalahan dari proses atau teknik. Masalah yang timbul sebagai akibat kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Proses suatu kegiatan yang berjalan memiliki beberapa potensi kesalahan. 4. Fenomena lain, yaitu permasalahan kadang timbul bukan dari faktor yang ada, tetapi dari faktor X yang tidak terduga. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa tipe pengambilan keputusan, yaitu 1. Keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang, atau keduanya. Keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah, antara lain 1. Norma, 2. Prosedur kerja, 3. Struktur organisasi atau middle or lower management. 2. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Suatu keputusan yang tidak diprogram manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Contoh, karena keputusan tersebut diambil karena ada bencana gempa bumi yang kita tidak tahu terjadinya kapan. Terprogram versus tidak terprogram, yaitu ini perbedaan dari karakteristik terprogram dan tidak terprogram. Dari kepastian resiko dan ketidakpastian. Kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan secara garis kontinum dengan kondisi pasti pada satu titik ekstrim dan kondisi sangat tidak pasti dan tidak titik ekstrim lainnya. Kondisi resiko dan tidak pasti berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa mendatang, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan secara ilmiah, harus dilakukan langkah-langkah yang logis dalam pertimbangan membuat keputusan. Risiko yang akan muncul berkaitan dengan keputusan harus dipertimbangkan untung dan ruginya. Kondisi ketidakpastian di masa mendatang juga perlu diestimasi berdasarkan tren atau pola kejadian di masa mendatang. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan untuk pendekatan klasik mengasumsikan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis, dengan informasi yang lengkap dan sempurna. Modal tersebut sesuai untuk problem yang terstruktur. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dapat dilihat berikut ini. 1. Meneliti situasi.
Dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Dalam beberapa situasi dan kondisi, suatu masalah kadang tidak terlihat atau tidak didefinisikan dengan jelas. Manajer perlu membedakan masalah dengan gejala yang nampak sebelum melangkah lebih jauh. 2. Mengembangkan alternatif pemecahan. Seorang pimpinan atau manajer dituntut untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah. Proses kreatif dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming, diskusi, minta pendapat ahli, konsultasi, membaca buku, mencari informasi dari internet, dan lainnya. Semakin banyak alternatif penyelesaian masalah, manajer dapat punya pertimbangan yang lebih baik. Alternatif pemecahan diharapkan dapat dihasilkan secara kreatif meskipun harus diingat adanya keterbatasan. 3. Yaitu menganalisis alternatif. Alternatif dengan skor paling tinggi untuk setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik. Proses pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan proses divergen untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Alternatif terbaik merupakan kompromi antara target yang diinginkan dan kendala yang ada. Implementasi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah harus dilakukan oleh organisasi walaupun keputusan itu tidak menyenangkan sebagian anggota. Dalam proses pengambilan keputusan, itu terkadang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat, tetapi kadang harus melalui voting. Kondisi ini yang kadang rawan terjadi perpecahan dalam organisasi. Pihak-pihak yang keputusannya tidak dimenangkan akan mengalami kekecewaan sehingga berdampak pada efektivitas implementasi hasil keputusan. Untuk itu, manajer perlu memahami tentang manajemen konflik untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan organisasi. Follow up dan evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi yang memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Implementasi keputusan yang tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan harus segera dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Alternatif pendekatan rasional. Selain pendekatan rasional, Herbert Simon menyatakan bahwa pengambilan keputusan dapat dianalisis dari aspek perilaku pengambil keputusan. Model pengembangannya ini dapat dikategorikan dalam alternatif model pendekatan rasional, model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari model administratif. Model administratif merupakan salah satu model pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Karakteristik model ini adalah dalam mengambil keputusan, seorang manajer menghadapi situasi berikut, yaitu informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap dalam situasi tertentu di mana informasi sangat minim, tetapi menuntut dibuat keputusan, maka manajer dapat memanfaatkan model administratif. Rasionalitas yang terbatas dalam kondisi tertentu di mana menuntut dibuatnya keputusan dalam waktu singkat sehingga rasionalitas pengambil keputusan menjadi terbatas. Pada kondisi ini, modal administratif dapat digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan yang terkadang mempunyai karakteristik yang cepat, puas, sehingga keputusan yang dibuat akan cenderung yang tidak berisiko tinggi. Heuristik. Metode ini digunakan untuk meningkatkan proses pencarian solusi yang cukup layak di mana pencarian secara menyeluruh tidak praktis. Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individualitas dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Pengambilan keputusan dapat dengan metode heuristik dari 3 bentuk, yaitu heuristik ketersediaan, heuristik perwakilan, dan penyesuaian dan anchoring manusia. Intuisi dan exclamation komitmen, pengaruh politik dan etika, efektivitas pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan tingkat individual, tingkat kelompok, dan interaksi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.